Halo, kenalin, aku Anissa Permatasari, mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Di semester 4 ini, aku banyak belajar hal-hal baru dan juga dapat ilmu-ilmu baru. Salah satunya melalui mata kuliah New Media Studies. Di mata kuliah ini, kami banyak ngebahas tentang media baru, dan salah satu materi yang menarik buat aku pribadi adalah tentang security, surveillance, dan safety dalam bermedia. Secara garis besar, materi ini ngebahas tentang bagaimana tingkat keamanan pengguna dalam menggunakan media, seperti privasi kita kejaga atau enggak, data kita dipakai untuk keperluan lain atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, selang 2 minggu setelah mempelajari tentang materi ini, tepatnya pada 10 Maret 2021, aplikasi penyedia penyimpanan storage yakni Cloud merilis studi terbaru mereka tentang aplikasi-aplikasi yang sering membagikan data pribadi pengguna ke perusahaan lain. Adapun data-data yang sering dibagikan adalah tanggal lahir dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Pcloud melakukan studi ini berdasarkan 3 kategori, yaitu pelacakan, iklan pihak ketiga, dan juga iklan pemasaran atau pengembang. Hasil studi ini menampilkan bahwa 79% data pengguna Instagram diberikan ke perusahaan lain. Selanjutnya ada Facebook dengan persentase 57%, ada juga LinkedIn dan Uber Eats yang sama-sama membagikan 50% data penggunanya ke perusahaan lain. Studi ini juga menampilkan bahwa sekitar 80% aplikasi menggunakan data pengguna mereka untuk kebutuhan iklan atau pemasaran. Hasil studi ini rasanya nggak terlalu mengejutkan, khususnya buat aku pribadi atau buat pihak-pihak yang udah pernah nonton film dokumenter Netflix berjudul Social Dilemma. Film yang rilis pada tanggal 26 Januari 2020 ini sempat heboh di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mengatakan bahwa diri mereka teredukasi dan mulai membatasi penggunaan media, khususnya media sosial. Saking populernya film ini, banyak pihak-pihak yang membuat video reaction atau review mereka terhadap Social Dilemma. Ada juga pihak-pihak yang mengambil pesan dari Social Dilemma untuk materi diskusi, tak terkecuali akun dakwah sekalipun. Social Dilemma ini berusaha memberikan kita pemahaman bahwa media, selain memberikan kemudahan dan juga hiburan, juga membawa berbagai permasalahan baru sebagai konsekuensi dari penggunaannya. Dengan menampilkan narasumber-narasumber ahli di bidangnya, film ini menyajikan fakta bahwa If you're not paying for the product, then you are the product. Social Dilemma juga menyajikan berbagai dampak buruk yang bisa timbul dari penggunaan media, seperti fear of missing out, ketergantungan untuk pakai HP, bahkan hingga yang terbesar adalah terciptanya polarisasi di masyarakat. Salah satu YouTuber asal Indonesia, yakni Skinny Indonesian 24, juga sempat ngebahas masalah ini, namun lebih berfokus pada satu platform media saja, yakni YouTube. Melalui penjelasan yang lebih mudah dipahami dan juga contoh kasus yang menghibur tapi mengena, Jovi dan Dovi berusaha menyampaikan perubahan persepsi mereka dari yang awalnya YouTube lebih dari TV menjadi YouTube lebih berbahaya dari TV. Film dan video sejenis ini bagi beberapa pihak bisa memberikan efek kejut yang menimbulkan keengganan untuk menggunakan platform media secara berlebihan. Namun sayangnya, kesadaran ini tidak bertahan lama, dan aku pribadi mengalami hal tersebut. Kesadaran untuk membatasi diri dalam penggunaan media memang muncul setelah menonton film atau video tadi. Namun, selang beberapa hari, 3 hari atau 4 hari setelahnya, kesadaran tersebut mulai hilang. Kita memang tidak bisa menilai secara langsung aktivitas penggunaan media seseorang hanya berdasarkan kecanduan internet. Banyak pihak-pihak yang tidak bisa lepas dari laptop atau gadget mereka karena memang mereka memiliki keperluan penting di dalamnya, seperti untuk update informasi terkait pekerjaan ataupun pendidikan. Namun, aku nggak menyangkal bahwa aku pribadi terkadang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll timeline Instagram ataupun explore Instagram. Dan aku yakin banyak orang di luar sana yang juga melakukan hal tersebut. Dan seperti yang kita tahu, aktivitas bisnis yang terjadi di film Social Dilemma atau juga dari video Skinny Indonesian 24 terjadi ketika kita terus-terusan scroll atau menonton video di YouTube. Pengalaman ini buat aku mencari solusi paling tepat untuk bisa terus aware terhadap penggunaan media. Dari berbagai artikel yang aku baca, aku sampai di satu kesimpulan dasar bahwa diperlukan kesadaran di diri masing-masing bahwa kontrol dalam penggunaan media terletak di diri kita pribadi, bukan di orang lain ataupun di medianya. Kita bisa pakai berbagai aplikasi atau fitur handphone yang membantu dalam mengatur penggunaan media,
seperti fitur pengingat kalau misal kita telah terlalu lama menggunakan handphone dan lain sebagainya. Seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya kontrol atau kendali terhadap penggunaan media, dan hal itu juga berlaku pada informasi-informasi apa saja yang akan kita konsumsi. Selalu kelilingi diri dengan akun-akun yang berkualitas dan bermanfaat, sehingga referensi yang kita gunakan dalam menyikapi sesuatu juga berkualitas. Upaya mengontrol penggunaan media ini emang butuh niat dan usaha yang keras. Perubahan kecil dapat dilakukan sedikit demi sedikit setiap harinya. Berat memang, karena setiap harinya pasti ada aja dorongan atau godaan untuk scrolling media sosial setiap harinya. Setelah semua fakta yang disajikan kepada kita, semoga aku, kamu, dan kita semua bisa mengontrol penggunaan media yang kita gunakan setiap hari.